Saya saya owner di MD Cafe ini. Kebetulan ini baru jalan 4 bulan di MD Cafe. Kalau kopi kita launching di sini soft opening sekitar bulan Juli 2022 ya. Sebetulnya kalau usaha kopi ini kalau mengikuti tren sudah banyak ya, kalau tren. Jadi lebih ke mengisi kekosongan saya, kebetulan saya kan hobi dunia saya di fotografi. Sudah hampir 10 tahun lebih di situ. Mungkin ada satu titik jenuh dan saya memilih untuk bisnis di dunia kopi ini karena kopi ini sangat menarik untuk diteliti ya. Jadi kalau saya melihat teman-teman di kafe-kafe dan segala macamnya itu menarik saya untuk mengetahui apa namanya kopi ini rasanya seperti ini, kopi ini seperti ini. Jadi perlahan-lahan lah kita akhirnya menjadi dari peminum kopi menjadi penikmat kopi. Jadi tiap hari selalu kita eksperimen, ini rasanya ini rasanya ini. Jadi lebih ke satu, saya mengisi waktu luang dan memang kalau di kafe selain tujuannya nanti profit oriented, memang dunia kopi ini memang dunia yang mengasihkan bagi saya. MD itu sebetulnya nama yang sudah ada di bisnis bakery ya. Jadi bakery itu sudah 5 tahun, hampir 5 tahun kita jalan, namanya MD. MD sendiri kebetulan singkatan dari nama istri saya. Jadi kebanyakan orang-orang yang membeli roti di saya itu manggil istri saya kan Mbak Di, ada yang Mama Di, kemudian kita singkat MD. Jadi brandnya MD itu sebenarnya ada di MD Bakery-nya. Kemudian kita wujudkan di saya punya kafe, jadi kita pakai nama MD. Kebetulan di dalamnya sudah ada produk-produk kita sendiri, untuk roti dan segala macam produk kita sendiri. Kalau sukanya ya itu tadi, dari awal saya lebih ya happy, maksudnya happy di sini. Kopi ini kan macam-macam, ya kan? Taste-nya di kopi ini yang bikin saya happy ya. Maksudnya senengnya saya itu selain yang utamanya memang di kopinya sendiri. Kemudian ada lagi kesenangan karena di sini menjadi tempat kumpulnya semua komunitas. Jadi bukan hanya komunitas sepeda, koes, komunitas fotografi, semua ngumpul di sini. Jadi senangnya ketika mereka kumpul dari banyak orang, ada komunitas gamer yang di dalam itu menjadi poin tersendiri kesenangan saya, karena akhirnya tempat ini menjadi tempat berkumpulnya banyak community. Kalau dukanya ya di awal-awal dukanya banyak, karena memang untuk mengenalkan ini kan pelan. Dukanya kalau saya bicara duka itu lebih ke pesimistik ya. Saya lebih ke gimana mengelola duka menjadi suka gitu aja. Nggak bisa ini ya kalau bedanya dengan kopi lain ya. Karena semua tempat kopi punya karakteristik sendiri. Baristanya juga sendiri-sendiri. Saya nggak bisa ngomong kopi saya terbaik, kopi ini terbaik. Karena kopi itu kan taste ya. Kalau orang sudah cocok, taste-nya saya lebih suka di sana karena meraciknya lebih ini.
Kalau kopinya sendiri kan rata-rata hampir sama, ada dari Arjuna dan macam lah. Di Indonesia semua tempat kopi dan teman-teman barista di Banyuwangi semua punya. Jadi kalau saya bilang apa yang menjadi menarik di sini, ya itu tergantung baristanya sendiri ya. Jadi saya nggak mau membandingkan dengan teman-teman yang lain. Jadi kita itu sebenarnya sama. Artinya kalau kita ngumpul dengan teman-teman pemilik kedai kopi lainnya itu juga kita sharing untuk taste-nya ya. Cuman kembali lagi sendiri nanti kan yang menilai kan konsumen sendiri. Kalau kopi di sini yang paling banyak orang itu di signature drink kami ada Black Cloud ya, campuran robusta, kemudian sirup strawberry, ada sirup lemonnya, kemudian kita shake, ada sodanya, itu menjadi favorit konsumen. Kemudian V60 terutama ya, V60 kalau kita ada datang kopi baru ya, macam ini ada teman dari Makassar ngasih kopi ini Arabikanya, itu pasti lari sudah, suruh bikinin V60 yang Japanese. Nah kayak gitu. Jadi yang paling laris ya signature drinknya sama V60 ya. Sedangkan Tubruk ya masih ada orang yang Tubruk. Jadi tiga itulah yang paling dominan orang pesen. Kalau di non kopi, kalau minuman ya di milkshake ya udah wajar umum, kemudian di mojito. Kalau makanan kita kan punya makanan favorit, itu yang paling disukai itu steak ya, steak ayam. Jadi chicken steaknya kita yang paling difavoritkan orang. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya melihat itu ketika ada orang yang biasanya suka makan di tempat-tempat mewah, kemudian di hotel-hotel lah katakan di ini, kemudian dia tiap hari sering kesini mengatakan bahwa tesnya enak, dan saya komparasi dengan yang biasa punya level mahasiswa atau level anak-anak sekolah itu juga suka. Jadi itu yang menurut saya yang favorit ya. Jadi chicken steak sama rice bowl, karena selain murah juga taste-nya ya nggak kalah lah dengan yang bintang 5. Belum ada ya. Jadi kalau customer yang aneh-aneh itu belum ada, karena memang bahannya juga nggak ada. Kecuali kopi ya. Kopi mas aku minta misalkan ada pakai gulanya sekian atau bikinin kayak milkshake ya, susunya dikit aja, coklatnya banyakin. Nah itu kan bahannya masih ada, jadi permintaan itu ada. Kalau makanan misalkan di sini di list menu nggak ada, katakan kambing guling, minta kambing guling ya susah. Ya kalau gitu kan nggak ada, jadi nggak ada lah. Sementara masih permintaan yang sewajarnya, mengganti kalau pergantian menu nggak ada. Yang satu ini kita bicara orang yang modalnya sedikit ya, jadi nggak harus orang bikin kedai kopi itu harus punya alat espresso, alat ini. Yang misalkan modalnya sedikit ya dimanfaatkan aja, karena kalau kita tanpa mencoba kita juga nggak akan jadi di situ. Jadi kan misalkan untuk giling kan ada yang manual kayak gitu, semua bisa dikondisikan. Artinya kalau ingin memulai ya mulai aja gitu. Jadi jangan hanya stuck di kepingin, cuman eksekusinya nggak ada. Jadinya itu sampai 5 tahun kepingin aja, yang dibahas itu karena nggak ada eksekusi. Jadi seperti itu, semua bisnis apapun gitu harus eksekusi, kemudian dipikirkan matang, ya udah jalan. Masalah nanti rame atau enggaknya kan tergantung marketingnya gimana, kan itu bisa circle-nya gimana, kan jalan lewat teman, lewat ini macam-macam kayak gitu. Modal itu harus ya, cuman
jangan jadi acuan untuk oh saya nggak ada uang kayak gini, karena katakan kita dari orang yang bukan yang the have kayak gitu, tapi kita punya kemampuan yang besar, modal itu kan bisa nanti kan bukan hanya lewat bank, maksudnya ada teman ketika lihat kemampuan kita kan mau investasi kita, kalau kita nggak punya modal ya tanda kutip. Kemudian yang kedua tadi, pengalaman ini ya memang harus diasah, karena awal-awal saya masih istilahnya di mentoring ya sama teman ya, jadi saya didampingi gitu, ya salah-salah gitu, bikin ini tesnya keliru, bikin latihan masih belum bisa, bikin ini dan segala macam. Jadi pengalaman itu penting, jadi harus pendampingan dulu, karena kalau ngawur juga ya mempengaruhi di tes dan segala macam, dianggap kita nggak profesional. Jadi intinya kalau orang sudah punya, katakan nggak punya modal tapi punya skill, itu bisa masih juga pakai. Jadi modal itu sebenarnya penunjang, karena katakanlah orang nggak mampu sama sekali, kalau dia punya skill, dengan skillnya kan dia bisa untuk cari modal. Lebih baik lagi kalau punya modal, punya skill, itu udah cepat, udah eksekusi udah. Kalau buka cabang ya mudah-mudahan lah, kita lihat dulu, karena buka cabang itu harus solid di sistem dulu. Kita nggak bisa wah ini buka cabang, karena bagaimanapun kalau di pusat itu solid, sistemnya bagus, kita buka cabang sampai se-Indonesia pun udah ada pakemnya. Kebanyakan orang sekarang kan buka cabang cuman bikin ini akhirnya kacau balau di tempat satunya, nggak sama gitu. Jadi harus dimatangkan dulu sistemnya kalau ingin buka cabang ya. Jadi nggak harus kita buka cabang ya, kopi brand terkenal atau tempat restoran terkenal cabangnya cuma satu ya udah dicari, karena kan bisa diantar online dan segala macam, sekarang udah digital. Kalau event kita dulu kalau di MDKP itu tiap bulan, cuman eventnya lebih ke fotografi ya, ngisi workshop dan segala macam. Saya masih membuka tempat lain, ini komunitas lain sudah saya ajak, cuman nggak ada. Akhirnya kita yang bikin event sendiri. Insya Allah nanti besok akhir Desember ini ada event foto model di sini, spot istilahnya hunting foto. Kemudian insya Allah Januari nanti ada event juga untuk kompetisi Mobile Legends ya, dan seterusnya. Itu nanti tadi memang di sini tempatnya orang ngumpul ya, silahkan mau bikin event apa. Kalau misalkan teman-teman dari Ice Coffee ingin bikin pelatihan barista di sini, kita oke. Semua pokoknya yang mendukung UMKM di Banyuwangi agar bisa naik, gitu aja. Kalau saya pribadi ya, saya kan sebenarnya nggak kenal sama sekali dengan ini. Cuman ketika saya ngopi di garasi ya di Mas Nono, ini kok asik ya. Ya dari situ ketertarikan. Jadi apakah harus kita mengenal? Ya tanda kutip ya, kita harus tahu teman yang tahu kopi, karena di situ tempat belajar kita, daripada kita jalan salah arah gitu. Kita tahu-tahu ujuk-ujuk wah pengen bikin kopi, ternyata kita nggak punya basic kayak gitu, walaupun ada YouTube ya. Karena pengalaman kita melihat visual dengan kita praktek langsung orang yang ini, kemudian ada yang mengajari, itu lain. Jadi awalnya itu memang harus kenal lah kita salah satu. Nanti lama-kelamaan komunitas kopi ya kenal semua. Kayak saya kenal
di AIS ini kan itu dari mulut ke mulut akhirnya kan kita bersinergi lah satu sama lain, nggak saling menjatuhkan kayak gitu. Harapan saya MD Cafe kedepannya ya memang menjadi, karena Banyuwangi satu kan sudah menjadi tolok ukur kota pariwisata ya di Indonesia. Saya berharap sih khususnya orang yang di luar Banyuwangi ketika harus nongkrong, MD Cafe menjadi pilihan. Kemudian untuk anak-anak muda yang di Banyuwangi umumnya bisa menjadi tempat ini menjadi tempat yang asik untuk ngobrol. Kita punya tagline ya, nongki asik ngobrol positif, menjadi kayak gitu. Banyuwangi bisa menjadi salah satu, bisa menjadi barometer kopi di Indonesia. Untuk teman-teman di Banyuwangi yang ingin membuka usaha kafe ya, ayo kita bisa berkolaborasi bareng, karena teman-teman kopi di Banyuwangi ini solid ya, kita saling menolong satu sama lain, kita bisa bersinergi, karena sekarang zamannya kolaborasi, tanpa kolaborasi kita nggak bisa menghasilkan bisnis yang bagus. Itu aja.